Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa besi itu sangat keras. Tapi sekeras-kerasnya besi masih bisa dicairkan oleh api. Kita tahu api itu panas, tapi sepanas-panasnya api dapat dipadamkan oleh air. Kita tahu air itu sangat banyak, lautan itu luas, tapi sebanyak-banyaknya air dapat terbawa oleh angin. Kita tahu angin itu sangat besar, ada angin ribut, ada angin puting beliung, banyak sekali bermacam-macam angin, tapi sebesar-besarnya angin masih bisa terhalang oleh gunung. Kita tahu gunung itu besar, tapi sebesar-besarnya gunung masih bisa ditaklukkan oleh manusia. Kita tahu manusia itu pintar, tapi sepintar-pintarnya manusia masih bisa terkalahkan oleh hawa nafsu. Kita tahu hawa nafsu itu sangat berat, tapi seberat-beratnya hawa nafsu dapat terkalahkan oleh keimanan. Tentunya keimanan adalah nikmat terbesar bagi kita yang Allah berikan kepada kita. Maka sepatutnya kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena kenapa? Karena Allah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat, salah satunya nikmat keimanan. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah uswatun hasanah yang harus kita teladani sepanjang masa. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Menurut tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Ma'un menjelaskan tentang orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah dengan baik, juga tidak mau berbuat baik kepada sesama manusia, tidak mau menolong orang lain, bahkan tidak mau meminjamkan sesuatu kepada orang lain meskipun barang itu akan dikembalikan kepadanya. Dan yang paling parah, mereka juga menolak untuk membayar zakat. Teman-teman sekalian, surat Al-Ma'un menjelaskan bahwa tanda-tanda orang-orang yang mendustakan agama. Ada 5 perbuatan yang Allah jelaskan dalam surat ini. Yang pertama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Kita tahu bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang penuh kasih sayang. Maka sepatutnya ketika ada anak yatim di hadapan kita, maka kita harus menyayanginya. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya bahwa orang yang memelihara anak yatim, maka di surga kelak akan seperti jari tengah dan jari telunjuk. Ini sangat dekat. Maka kita harus tergiur akan pahala ini, ganjaran ini. Kita orang biasa bisa sedekat ini dengan Rasul di surga nanti. Apa caranya? Maka caranya adalah kita harus menyayangi, mengurus anak yatim. Bukan sebaliknya, menghardik anak yatim. Banyak sekali orang-orang yang menghardik anak yatim. Padahal
itu termasuk perbuatan yang mendustakan agama. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak mau memberi makan kepada orang-orang miskin. Saya tadi sebutkan bahwa Islam adalah agama kasih sayang. Kita jangan sampai membiarkan saudara semuslim kita kelaparan. Banyak sekali yang membutuhkan uluran tangan kita. Maka kita harus berikan sebagian harta kita untuk mereka. Jangan sampai kita tidak mau memberi makan, memberi uang kepada orang-orang yang miskin. Karena di uang kita, dari harta kita ada hak bagi mereka. Yang selanjutnya adalah celakalah orang-orang yang sholat. Banyak yang berpikir gini, orang yang sholat saja celaka, maka saya tidak akan sholat lah, karena orang yang sholat saja celaka. Itu adalah pemikiran yang sangat-sangat keliru. Karena kenapa? Orang yang sholat saja celaka, apalagi orang yang tidak sholat. Di sini orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Apa saja sih lalai? Banyak. Bisa lalai karena kita terbuai oleh dunia sehingga melupakan sholat, atau kurangnya kehusuan kita karena terlalu mementingkan, terlalu memikirkan hal-hal duniawi. Maka tentunya kita harus selalu berusaha agar kita khusyuk dalam sholat dan selalu tepat waktu. Selanjutnya adalah orang-orang yang berbuat ria. Tentunya sekarang banyak orang-orang yang memamerkan. Bahkan mereka sholat bukan karena ingin ridhonya Allah, tapi mereka ingin bahwa mereka dipuji oleh orang lain. Jangan sampai kita ria. Kita beribadah, tapi ibadah kita tidak ada apa-apanya di mata Allah. Yang terakhir adalah mereka enggan menolong dengan barang yang berguna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah dalam hal-hal kebaikan, tapi janganlah tolong menolong dalam hal-hal yang bermaksiat. Jangan sampai kita tidak menolong kepada saudara kita sendiri. Contoh, saudara kita membutuhkan pertolongan kita, tapi kita enggan menolongnya, padahal itu untuk kemaslahatan mereka. Jangan sampai. Maka kita harus tawanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan. Itulah yang bisa saya sampaikan, yaitu tentang orang-orang yang mendustakan agama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.